Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Junda Prasto Wicaksono dengan NIM 24001608 dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Terapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester saya dengan materi pengembangan infrastruktur IT perusahaan inovasi digital. Latar belakang: perusahaan inovasi digital, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, sedang merencanakan pengembangan infrastruktur IT untuk tahun mendatang. Salah satu proyek besar yang akan dijalankan adalah penerapan sistem baru untuk mengoptimalkan operasional perusahaan. Dalam rangka memastikan keberhasilan proyek ini, perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa aspek penting. Pertama, manajemen perusahaan perlu melakukan perhitungan BEP atau break even point untuk mengetahui titik impas dari investasi yang dilakukan. Kedua, perusahaan harus menyusun IT budgeting yang efektif untuk mengalokasikan anggaran dengan tepat. Selanjutnya, untuk mendapatkan solusi terbaik, inovasi digital perlu melakukan IT procurement dengan memilih vendor yang tepat. Selain itu, perusahaan harus menerapkan sistem manajemen perubahan IT yang solid untuk memastikan bahwa pengembangan infrastruktur baru berjalan lancar dan sukses. Terakhir, penerapan keamanan informasi merupakan prioritas utama untuk melindungi data-data perusahaan dari ancaman. Terdapat 10 rumusan masalah. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, hitunglah break-even point dalam rupiah untuk proyek pengembangan sistem baru ini. Ini sudah ada data yang diberikan. Rumus BEP, kontribusi margin per unit 1.500.000 dikurangi 500 sama dengan 1 juta. BP unit 300 dibagi 300 juta dibagi 1 juta sama dengan 300 unit. BP rupiah sama dengan 300 dikali 1.500.000 sama dengan 450 juta. Kesimpulannya, titik impas proyek ini adalah sebesar 450 juta. Yang kedua, jika perusahaan inovasi digital menargetkan laba tahunan sebesar 200 juta, berapa jumlah unit sistem yang harus dijual? Oke, rumus BEP dengan target laba adalah, di sini ada kesalahan, maaf. Harusnya biaya tetap ditambah target laba dibagi kontribusi margin per unit. Sama dengan 300 juta ditambah 200 juta dibagi 1 juta sama dengan 500 unit. Kesimpulannya, perusahaan harus menjual 500 unit sistem untuk mencapai target laba sebesar 200 juta. Yang ketiga, apa saja komponen anggaran yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan inovasi digital dalam menyusun IT budgeting untuk tahun fiskal mendatang? Oke, yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Pembelian server, komputer, perangkat jaringan, dan perangkat lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung infrastruktur IT. 2. Perangkat lunak atau software. Lisensi perangkat lunak yang dibutuhkan untuk operasional sistem baru, termasuk sistem manajemen dan aplikasi pendukung. 3. Pelatihan karyawan. Anggaran untuk pelatihan kepada karyawan agar dapat mengoperasikan sistem baru dengan efisien. Yang terakhir, pemeliharaan. Biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, termasuk update sistem dan layanan purna jual. Yang keempat, buatlah rencana anggaran IT yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, dan pemeliharaan dengan total anggaran sebesar 1 miliar. Oke, di sini sudah ada tabelnya, komponen dan anggaran. Yang pertama, perangkat keras atau hardware dengan anggaran 400 juta. Yang kedua, perangkat lunak atau software dengan anggaran 250 juta. Yang ketiga, pelatihan karyawan dengan anggaran 150 juta. Yang terakhir, pemeliharaan dengan anggaran 200 juta. Dengan total semuanya 1 miliar rupiah. Yang kelima, jelaskan proses IT procurement yang harus dilakukan oleh perusahaan inovasi digital untuk memilih vendor yang tepat. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, menentukan spesifikasi teknis dan kebutuhan fungsional sistem. Kedua, penyusunan RFP (Request for Proposal), membuat dokumen permintaan proposal yang jelas agar vendor dapat memberikan penawaran yang sesuai. Yang ketiga, evaluasi vendor, menilai proposal dari vendor berdasarkan kualitas, produk, biaya, waktu, implementasi, dan reputasi vendor. Yang keempat, negosiasi dan kontrak, melakukan negosiasi harga dan syarat-syarat kontrak dengan vendor yang dipilih.
Yang kelima, implementasi. Vendor yang terpilih melakukan pengadaan dan implementasi sistem sesuai dengan kesepakatan. Yang keenam, pemantauan dan evaluasi. Mengawasi kinerja vendor dan sistem yang diimplementasikan untuk memastikan kualitas dan efektivitasnya. Yang keenam, apa saja kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan vendor untuk proyek pengembangan sistem baru ini? Ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, kualitas dan keandalan produk. Produk yang ditawarkan harus memiliki kualitas yang baik dan dapat diandalkan. Kedua, biaya. Harga yang wajar dan sesuai dengan anggaran perusahaan. Yang ketiga, reputasi vendor. Track record vendor dalam memberikan layanan dan produk kepada perusahaan sejenis. Yang terakhir, dukungan purna jual. Layanan purna jual yang baik termasuk pemeliharaan dan pembaruan sistem. Yang ketujuh, buatlah proses atau flowchart IT change management untuk perusahaan inovasi digital yang mencangkup langkah-langkah mulai dari permintaan perubahan hingga implementasi dan evaluasi perubahan. Oke, di sini ada prosesnya. Yang pertama, pengajuan permintaan perubahan. Pengajuan perubahan yang dibutuhkan untuk sistem yang sedang dikembangkan. Kedua, analisis dampak. Menganalisis dampak dari perubahan terhadap operasional dan sistem yang ada. Yang ketiga, persetujuan. Mendapatkan persetujuan dari manajemen terkait perubahan yang akan dilakukan. Yang keempat, implementasi. Melaksanakan perubahan sesuai dengan persetujuan dan rencana. Yang kelima, evaluasi perubahan. Setelah implementasi, mengevaluasi apakah perubahan tersebut berhasil dan memberikan dampak yang positif. Yang kedelapan, buatlah matriks atau tabel RACI yang terlibat dalam IT Change Management di inovasi digital. Sertakan peran-peran yang terlibat pada proses sesuai pada studi kasus tersebut. Oke, di sini sudah ada tabelnya. Yang pertama, pengajuan permintaan perubahan. Untuk responsibelnya tim operasional, accountable-nya manajer IT, konsultan, tim keamanan, informat, semua karyawan. Untuk analisis dampak, responsibelnya tim analisis IT, accountable-nya manajer IT, konsultan, tim operasional, informat, manajemen. Untuk persetujuan, responsibelnya manajer IT, accountable-nya direksi, konsultannya tim legal, informatnya tim analisis IT. Untuk implementasi, responsibelnya tim teknis, accountable-nya manajer proyek, konsultannya tim vendor, informatnya semua karyawan. Yang terakhir, evaluasi perubahan, responsibelnya tim audit IT, accountable-nya manajer IT, konsultannya tim operasional, dan informatnya manajemen. Yang kesembilan, jelaskan pentingnya penerapan keamanan informasi dalam proyek pengembangan sistem baru di perusahaan inovasi digital. Bagaimana penerapan ini dapat mempengaruhi keberhasilan proyek dan operasional perusahaan secara keseluruhan. Penerapan keamanan informasi sangat penting untuk melindungi data perusahaan dari ancaman eksternal dan internal yang dapat merusak integritas dan kerahasiaan informasi. Keamanan informasi baik akan 1. Melindungi data pelanggan dan operasional dari ancaman pencurian data. 2. Mencegah kerugian finansial yang bisa timbul akibat kebocoran data. Ketiga, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. 4. Memastikan kelancaran operasional perusahaan. Yang terakhir, nomor 10, sebutkan dan jelaskan beberapa langkah keamanan informasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk melindungi data dari ancaman. Beberapa langkah yang dapat diterapkan untuk melindungi data dari ancaman. Yang pertama, enkripsi data. Menggunakan enkripsi untuk melindungi data saat disimpan dan dikirim. Kedua, firewall. Memasang firewall untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. Ketiga, kebijakan akses ketat. Menetapkan kebijakan akses yang ketat untuk memastikan hanya pihak yang berwenang dan dapat mengakses data sensitif. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan. Memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai kebijakan keamanan informasi yang berlaku. Sekian hasil presentasi saya untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Kepemimpinan Manajemen dan Organisasi. Terima kasih.